안녕하세요. 한국어 외화 네 번째 수업입니다. Halo semuanya, ini adalah materi keempat untuk conversation dalam bahasa Korea. 이번 주제는요, 책 옆에 뭐가 있어요? yang artinya ada apa di samping buku. 그래서 오늘은 여러 가지 물건하고 위치를 같이 공부하도록 하겠습니다. Jadi kali ini kita bakal usahain untuk bahas beberapa jenis benda dan juga arah posisinya. 네. 물건부터 시작할게요. 자, 여기 방이에요. di sini adalah ruang kamar ya, 방. 그리고 방에 뭐가 있나요? ada apa aja kira-kira dalam kamar? 첫 번째 물건은 untuk benda pertama, 첫 번째 물건은 침대. 침대. 침대 artinya kasur. 자, 그 다음은 의자. 의자 yang nomor dua kita lihat Ija adanya di sini ya. Ini kursi. kursi tempat duduk namanya 의자. 그다음은 책상 3번 책상. 네, 이거 책상이에요. 자, 책상. 책상 ini khusus untuk meja belajar atau meja kerja ya. Jadi kalau meja makan, meja ruang tamu itu bakal beda lagi. Kita lihat yang nomor 4, komputer. Komputer. Untuk pelafalannya beda kalau kita komputer, kalau Korea komputer pakai O ya, komputer. 그다음은 5번 yang nomor 5, 소파. 소파. 자, 의자하고 소파는 다르죠? beda ya antara 의자 yang nomor 2 ini sama yang 5번 yang nomor 5, sofa. 네. 그다음은 탁자. 네, 탁자 6번 nomor 6. Takca ini adalah meja yang umum ya. Jadi selain dari meja makan, meja belajar itu semua disebut tak자. 그다음은 텔레비전. 자, 7번은 텔레비전. 네. 인도네시아 말로 텔레비시 시옷을 사용하는데 kalau Indonesia kan televisi pakai huruf S ya. 근데 한국에는 텔레비전 J 지읒을 사용합니다. pakainya yang huruf J, 텔레비전. 그 다음은 식탁. 자, 식탁은 바로 우리 먹는 데예요. tempat kita makan ya, 식탁. 식탁 itu yang meja makan. 그리고 마지막으로 9번, 냉장고. 냉장고 artinya kulkas. 냉장고. 자, 혹시 여러분도 방에 뭐가 있는지 찾아보세요. silakan juga cari kira-kira ada benda apa sih di kamar kalian gitu ya. Contoh benda yang bisa kalian cari tahu, ada bantal, selimut, foto atau lukisan, kemudian ada meja laci atau jendela atau pintu ya. 네, silakan dicari. 네, 그다음은 문법은요. 에 있다 그리고 에 없다. 에 있다, 에 없다는 언제 사용할까요? kapan dipakainya? 사람이나 사물이 존재하거나 위치하는 것을 나타내요. jadi mengungkapkan mengalamatkan untuk keberadaan sesuatu, baik itu manusia ataupun samul. Samul ini artinya barang benda sama kayak mulgonnya. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan ada di titik-titik, tidak ada di titik-titik. Kalau ita ada, opta tidak ada. E-nya artinya di. Jadi ada di titik-titik, tidak ada di titik-titik. 어떻게 사용해요? Gimana cara pakainya? Tinggal kalian tambahkan nama tempat ditambah dengan 있다, 없다. 자, 컴퓨터가 교실 artinya ruang kelas. 컴퓨터가 교실에 있어요. Apakah komputer ada di ruang kelas? 네, 있어요. Kalau ada, tinggal jawab iya, ada. 네, 있어요. Kalau nggak ada, 아니요, 없어요. 네. 그다음은 지금 집 ini rumah, nama tempatnya. 집에 있어요, ada di rumah. Kalau bertanya, berarti 지금 집에 있어요. Apakah sekarang kamu ada di rumah? 아니요, tidak. 집에 없어요.
없어요 tidak ada. Jadi oh enggak, tidak ada di rumah. Kalau dia ada di rumah, tinggal ganti 네, 집에 있어요. Iya, ada di rumah. 그 다음은 화장실, toilet. 화장실이 2층에 있어요. Toiletnya ada di lantai 2. Untuk angka kita kemarin udah belajar ya di pertemuan sebelumnya. 2층, lantai 2. Untuk satuan lantai pakai 층. Kalau ternyata toiletnya ada di lantai 3, tinggal ganti. 화장실이 3층에 있어요. Kalau pengen ganti, tidak ada toilet di lantai 2, tinggal ganti aja 있어요nya dengan 없어요. 화장실이 2층에 없어요. tidak ada. 자, 책상 위에 모자가 있어요. 자, 책상 위. 위 artinya atas. Nanti kita bakal bahas ini di bagian kedua. 책상 tadi meja belajar. 책상 위에 artinya di atas meja belajar. Jadi dibalik dulu. Kalau kita pengen bilang atas meja, mejanya dulu baru atas. Kalau Korea gitu ya. Jadi mejanya dulu, 책상nya baru 위nya. 모자가 있어요. 모자 artinya topi. 자, jadi di atas meja belajar ada topi. 자, 그럼 여러분은 가방에 뭐가 있어요? ada apa di tas kalian? 가방에 di tas 뭐가 있어요? ada apa? Silakan mengacu pada gambar berikut ya. 지갑, 핸드폰, 책, 과자, 안경, 필통. Nanti bentuk kalimatnya kita tinggal sebutkan bendanya dulu, kemudian 가방에 있어요. Atau 가방에 baru bendanya baru 있어요. Contoh yang 1번, yang nomor 1. 가방에 뭐가 있어요? Ada apa di 가방? Ada apa di dalam tas? 가방에 지갑 dompet. 지갑 sebelum ditambahkan 있어요, kata bendanya pakai i atau ga. 지갑이 있어요. Atau boleh 지갑nya dulu. 지갑이 가방에 있어요. 둘 다 괜찮아요. Nggak masalah pakai dua bentuk ini ya. Cuma mungkin yang bagian awal kesannya kita jadi kayak baca di tas ada dompet. Sedangkan yang bagian bawah dompet ada di tas. Jadi sekedar balik-balik gitu aja, tapi intinya sama. Nah, kemudian yang 2번, yang nomor 2, 교실에 뭐가 있어요? 교실, di ruang kelas ada apa? Untuk 교실 berarti kita lihat bendanya, ada 시계. 시계 itu jam. Kemudian 책상 atau 의자, 책상 yang meja belajarnya, 의자 yang kursinya. Atau 달력 kalender, kemudian 꽃, bunga, lalu komputer. 교실에 뭐가 있어요? Silakan nanti bikin contoh kalimat satu-satu ya. Kalau mau disesuaikan dengan kondisi kamar, silakan disebutkan nanti. Akan ditanya misal, 가방에 뭐가 있어요? 가방에 핸드폰이 있어요. Atau 교실에 컴퓨터가 있어요? Ternyata nggak ada, Sam. Ya sudah, tinggal dijawab 교실에 컴퓨터가 없어요. Nanti disesuaikan dengan lokasi masing-masing. 자, 다음 보겠습니다. 그 다음은 위치예요. 위치, posisi. Untuk jenis-jenis posisi, perhatikan kunci yang ditandain warna merah ya. Yang 1번, 남자가 차 안에 있어요. 남자가 si pria, 차 mobil, an di dalam. Jadi si pria ada di dalam mobil. Dalam bahasa Koreanya an. 남자가 차 안에 있어요. Dibalik ya. 남자가 ada di dalam mobil. Jadi bukan anca tapi caan. 2번 yang nomor 2. 네. 여자가 차
밖에 있어요. 밖 artinya luar. Nih, si wanita berada di luar mobil. Wanita ada di luar mobil. 차 밖에 있어요. 3번, nomor 3. 아이가 엄마 옆에 있어요. 옆 artinya samping. Si anak ada di samping ibunya. Si anak ada di samping ibunya. 그럼 4번 yang nomor 4. 강아지가 차 앞에 있어요. 앞 artinya depan. Si anak anjing ada di depan mobil. 앞 di depan. 그다음은 가방이 차 뒤에 있어요. tasnya ada di belakang mobil. belakang pakai 뒤. 뒤에 있어요. 그다음은 가방 위에. Nah, kalau di sini enggak, ini kan nama benda ya. Ini juga ada nama benda. Yang ditambahkan i atau ga itu hanya benda yang jadi subjek, bukan benda keterangan tempat. Kalau gabang wi, ini satu kesatuan untuk nama keterangan tempat. Wi-nya tadi atas ya, gabang tas. Berarti maksudnya di atas tas ada moja, ada topi. Ya, di atas tas ada topi. Atau bisa dibalik, mojaga, topinya, 가방 위에 있어요, ada di atas tas. Jadi wi atas. Kalau di bawah, are. Nih, ada 의자, ada gong. Yang menjadi subjek adalah gongnya. Jadi kita menceritakan bolanya. gong이 어디에 있어요? bolanya ada di mana? gong이 의자 아래에 있어요. 의자 아래에 di bawah 의자, di bawah kursi, gong이 있어요. Ada bola. Ulang sekali lagi ya. Nah, untuk yang nomor 1 di dalam berarti an. Yang di luar nomor 2 bak. Yang di samping nomor 3 yop. Yang di depan nomor 4 up. Yang kelima di belakang o. Gabang. Yang keenam di atas wi. Yang kelima di belakang dui ya. Dui, yang keenam wi, dan yang terakhir yang di bawah are. Selain are bisa juga disebut sebagai mit. Ada persamaannya lagi. Mit. Jadi bisa diganti contoh 의자 밑에 공이 있어요. 의자 밑에 공이 있어요. 다음 보겠습니다. 다음 문법은 의. 의 ini adalah partikel kepemilikan. 뒤에 어느 명사가 한 명사의 소유나 소속임을 나타내며 구어에서는 자주 생략됩니다. Biasanya kalau dalam bahasa lisan, guo ini artinya bahasa lisan, itu sering ditiadakan. Contoh, misal sepatu anak, gitu ya, sepatu anak, anae kudu. Jadi nama bendanya dulu, kemudian pemiliknya dulu, kemudian bendanya ya. Contoh anae kudu. Tapi kalau dalam bahasa lisan, kadang i-nya nggak dibaca, langsung aja ana kudu. Sepatu ana. Jadi dibalik gitu ya. I di sini dibacanya sebagai Sama kayak kita belajar sekat untuk menyebutkan nomor telepon ya. Tulisannya i tapi dibacanya e. Nah, jadi dia mengubah kata benda dengan si pemiliknya. 이건 누구 책이에요? Ini buku siapa? 다니엘 씨 책. 다니엘 씨의 책이에요. Bukunya si Daniel. Jadi kalau dalam percakapan kadang Daniel 씨 책이에요. Tapi kalau dalam bentuk tulisan Daniel 씨의 책이에요. 그다음은 이 식당의 음식.
식당, restoran, 음식, makanan. 이 식당의 음식은 어때요? Bagaimana makanan rumah makan ini atau makanan restoran ini? 정말 맛있어요. sangat enak. Kadang kita bakal dengar 이 식당 음식은 어때요? Sama ya, tapi yang jelas 의 menyatakan kepemilikan. Contoh lain, 안나 씨의 가방이 작아요. 안나 씨 가방, pemiliknya adalah Anna. tasnya Anna 작아요, kecil. 오늘은 제 생일이에요. Hari ini ulang tahun saya. J di sini awalnya dari Jo ditambah ui, jadinya Choi. Kalau dalam bentuk tulisan Choi bisa juga disingkat menjadi C. Dalam bentuk percakapan lebih sering dipakai yang J. Tapi nanti dalam bentuk tulisan ada juga yang menyebutkannya lengkap sebagai Choi. Selain Jo, ada juga Na. Nah, Na sama Jo sama ya. Jo itu saya, Na itu aku. Na ditambah Hui, jadinya Nai, dibacanya Nae. Dibacanya Nae. Kemudian ada No. No kamu ya. Noe. Oh, Nae. Ini cara baca tapi disingkatnya jadi Ne. Kalau yang ini dibacanya Nae. Disingkat jadi Ne. Sering ya dengar Ne 남자친구, Ne 친구. 내 여자친구, 네. Ini singkatan dari na ditambah ui. Kemudian no, kalau ditambah ui, jadinya noi. Bacanya noi. Atau noi. Sama, noi, noi. Biasanya disingkat jadi ni. Nah, hati-hati. Ni sama ne, beda. Ne, ni, ni. Ini singkatan untuk kepemilikan. Oke. Nah, lihat yang contoh nomor 1 di gambar. Ada ai, anak, 얼굴, wajah, 귀여워요, imut. Anak, wajah, imut. Udah kebayang ya, kalimat yang mau dibikin adalah wajah anak itu imut. Wajahnya anak imut. Maka pemiliknya adalah ai, yang dimiliki adalah 얼굴. Nah, 의-nya ditaruh di si pemilik. Berarti kalimatnya bakal jadi 아이의 얼굴. Wajah si anak. 아이의 얼굴이 귀여워요. Wajah si anak imut. Oke. Contoh lain. Rambut anak panjang. 그래서 아이의 rambut bahasa Korea 머리카락. Tapi bisa juga dalam percakapan 머리 doang. 아이의 머리가 panjang. Panjang bahasa Koreanya 길어요. Dari kata 길다. 아이의 머리가 길어요. Rambut si anak itu panjang. Sekarang silakan kalian coba cari detail apa yang bisa kalian ceritakan. Contoh jaket si anak tebal. Atau misal yang nomor ini ya, kok nomor 3. Ini yang di bawah si mbaknya gitu ya. Lorasi 직업 pekerjaan, 회사원 karyawan. Jadi maksudnya pekerjaan lorasi adalah karyawan. Atau nanti bisa ceritakan baju lorasi warna ini gitu ya. Atau misal wajah lorasi cantik. Oke, silakan coba dicari kalimatnya. Bebas mau bikin kayak apa aja berdasar 2 gambar tersebut. Dan jangan lupa pakai 의. 네. 자, 여기까지고요. Kalau gitu sampai di sini. sampai jumpa di pertemuan sesi Zoom. 네, 준비 잘하세요. silakan persiapkan dengan baik. 여기까지 감사합니다. 안녕히 계세요.